7 kesalahan, no time to die. Oke, di video kali ini gue akan nge-review 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam film yang berjudul No Time to Die. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Dan langsung aja, ini dia 7 kesalahan No Time to Die. Simak video ini sampai habis. Kesalahan yang pertama terjadi pada adegan di mana Madeline kecil yang merasakan seseorang berada di luar jendela rumahnya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Madeline kecil yang sedang membersihkan lantai di bawah sofa, di mana dirinya kemudian merasakan seseorang berada di luar jendela, dan kemudian berusaha membangunkan ibunya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada butir-butir obat-obatan yang berada di atas meja di samping gelas ini. Di awal adegan saat Madeline sedang membersihkan lantai, terlihat beberapa butir obat-obatan berada di dekat gelas ini kan? Namun saat Madeline mengintip keluar jendela, bisa kita lihat butir-butir obat-obatan di samping gelas tadi tiba-tiba menghilang. Jelas, kru tidak memperhatikan posisi continuity obat-obatan di samping gelas tadi saat mengambil gambar dari angle yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang kedua terjadi pada adegan di mana Madeline kecil yang akhirnya menembak penjahat yang menyusup ke dalam rumahnya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat seorang pria yang menghampiri kamar Madeline setelah berhasil membunuh ibunya, di mana Madeline yang tadinya bersembunyi di bawah kasur kemudian keluar dan menembaknya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi headset milik Madeline ini. Di awal adegan saat penjahat naik ke kamarnya, terlihat headset coklat ini diletakkan di tengah kasur kan? Namun saat kamera memperlihatkan Madeline yang bersembunyi, headset ini tiba-tiba berpindah ke pinggir kasur. Lalu saat Madeline menembak, bisa kita lihat, headset ini berpindah lagi ke dekat bantal dan sudah menumpuk dengan ponsel Madeline. Jelas, kru tidak memperhatikan posisi continuity headset ini setiap kali mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang ketiga terjadi pada adegan di mana James Bond yang melumpuhkan seorang pria yang berusaha membunuhnya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat James yang menghajar seorang pria yang mengejarnya yang ternyata memiliki satu mata palsu. Di mana setelah berhasil melumpuhkannya, James kemudian pergi dengan membawa motornya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada jemuran yang digantung di tali ini. Di awal adegan, coba perhatikan baju yang digantung di tali jemuran ini. Saat akan mengajar musuhnya, pakaian ini masih terlihat menggantung di tali kan? Namun saat James berhasil melumpuhkan musuhnya, kemudian melihat motor, baju yang digantung tadi tiba-tiba menghilang. Dan justru terlihat dalaman yang menggantung di tali yang tadinya kosong tadi. Jelas, kru tidak memperhatikan continuity benda-benda yang digantung saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang keempat terjadi pada adegan di mana James Bond yang menembaki musuh-musuhnya dengan senjata yang keluar dari dalam mobilnya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat James Bond yang mengeluarkan senjata dari balik headlamp mobilnya, kemudian memutar-mutar mobil sambil menembaki musuh di sekelilingnya yang sebelumnya menembaki mobilnya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada barang-barang dari sebuah toko kecil yang hancur akibat tertembak mobil James ini. Di awal adegan saat James mengeluarkan senjata dari mobil kemudian mulai menembak, terlihat benda-benda di toko kecil ini hancur berantakan kan? Namun saat kamera berpindah angle,
barang-barang di toko kecil tadi terlihat masih utuh lagi. Dimana saat kamera berpindah lagi, bisa kita lihat dengan jelas terlihat barang-barang ini masih dalam kondisi yang utuh. Jelas editor tidak memperhatikan saat menggabungkan beberapa take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang kelima terjadi pada adegan di mana James yang berhasil kabur dari musuh-musuhnya kemudian pergi ke stasiun kereta. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat James dan Madeline yang berhasil kabur dari musuh-musuhnya, di mana James kemudian membawa Madeline pergi ke stasiun kereta untuk mengamankan Madeline dari kejaran musuh. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi kedua figuran yang membawa anak kecil ini. Di awal adegan saat James berhasil kabur kemudian tiba di sebuah stasiun kereta, terlihat posisi figuran dengan anak yang memakai baju merah berjalan di depan figuran dengan dua anak yang memakai baju putih ini kan. Namun saat kamera berpindah angle, bisa kita lihat posisi figuran dengan anak yang memakai baju merah bertukar posisi. Jelas kru tidak memperhatikan posisi continuity figuran-figuran ini saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang keenam terjadi pada adegan di mana James dan Paloma yang berhasil menangkap Valdo dengan koper bawaannya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Valdo yang berusaha kabur dari 007 yang baru, namun terlihat oleh Paloma, di mana Paloma yang berada di dalam mobil kemudian menabrakkan mobilnya yang membuat Valdo akhirnya terjatuh. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi koper yang dipegang oleh Valdo ini. Di awal adegan saat Valdo berusaha kabur, terlihat Valdo memegang kopernya dengan tangan kanannya kan? Namun saat Paloma melihatnya dari dalam mobil kemudian menabrakkan mobilnya yang membuat Valdo terjatuh, posisi koper ini berpindah ke tangan kirinya. Padahal saat kamera berpindah, bisa kita lihat, posisi koper ini masih dipegang Valdo dengan menggunakan tangan kanannya. Jelas pemeran Valdo ini tidak memperhatikan posisi continuity memegang koper ini saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang ketujuh terjadi pada adegan di mana Madeline yang berhasil menyelamatkan anaknya dan James Bond. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat James yang sedang menggendong Matilda setelah berhasil kabur dari musuh-musuhnya, di mana Madeline kemudian berhasil menembak musuhnya yang hampir menembak James dan anaknya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi boneka yang dipegang oleh Matilda ini. Di awal adegan saat kamera mengambil gambar James dan Matilda, terlihat boneka ini dipegang dengan tangan kiri Matilda kan? Namun saat James bertemu dengan musuhnya, posisi boneka ini tiba-tiba berpindah ke tangan kanan Matilda. Padahal saat kamera berpindah, posisi boneka ini masih berada di tangan kiri Matilda. Lalu saat Madeline berhasil menembak musuhnya, bisa kita lihat, boneka ini kembali ke tangan kanan Matilda lagi. Jelas kru tidak memperhatikan posisi continuity boneka yang dipegang oleh Matilda ini saat mengambil retake adegan pada scene tersebut. Oke, itu tadi 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam film yang berjudul No Time to Die. Nah, buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Dan terima kasih juga sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya, and see you!